Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Sina jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jumlahnya tidak terhingga. Kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi latusuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Innal insan ladzalumun kafar. Tetapi karakter manusia itu zalum. Kalau memiliki nikmat, digunakan nikmat untuk dosa dan maksiat. Dan sifat manusia itu kafar, dan kafar itu lebih parah daripada kafir. Kalau kafir itu ingkar, mengingkari satu kali dua kali. Tetapi kalau kafar itu sering ingkar, yaitu karakter manusia itu ketika dia miskin, bersimpuh di hadapan Allah, minta sampai nangis dia itu, sampai bangun malam, sampai berdoa, sampai meneteskan air mata. Tetapi ketika Allah memberikan karunia kepadanya, lupa dia. Dia lupa kalau seandainya kenikmatan itu dapat dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jumlahnya tidak terhingga, jumlahnya luar biasa. Dan kenikmatan yang paling mahal Allah berikan kepada kita sampai kita bisa datang di majelis ini. Tetapi kenikmatan ini paling banyak dilupakan, dan kita pun sering melupakan. Dan sadarnya kita terhadap nikmat ini nanti ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, dan nanti mereka akan ingat, sadar akan agungnya nikmat itu ketika dicabut sama Allah Ta'ala, yaitu as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan itu, yang pertama kesehatan. Sehat itu mahal, kesehatan itu mahal sekali. Tetapi yang paling mengetahui harganya kesehatan orang-orang yang sakit, orang-orang yang dicabut kesehatan oleh Allah Ta'ala. Sampai peribahasa Arab, mereka ada peribahasa Arab yang mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang dipakai di atas kepala orang-orang yang sehat. La ya'rifuha ilal mardha. Tetapi tidak ada yang mengetahui harganya mahkota ini kecuali orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sudah dicabut kesehatan sama Allah Ta'ala, mereka yang paling faham harganya kesehatan. Kemudian yang kedua yang sering kita lupakan itu adalah al-faragh, waktu luang. Ketika kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah Ta'ala, sering kita lalaikan. Dan biasanya nanti kita baru sadar harganya waktu ketika waktu dicabut. Ketika waktu sudah dicabut, sampai akhirnya mata kita melihat malaikat maut secara nyata. Bukan hanya kabar, bukan hanya cerita, tapi kita langsung melihat malaikat maut. Kemudian ajal kita sudah selesai. Di situ kita baru mengetahui harganya waktu. Setelah itu kita menyesal, kemudian kita nanti akan meminta kepada Allah kesempatan yang kedua. Oleh karena itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul mautu
sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, salah seorang di antara manusia datang kematian, qala rabbirji'un, maka orang-orang itu mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku, berikan aku kesempatan yang kedua hidup di dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shaliha fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan, yang dulu pernah saya lalaikan, lupakan. Maka Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak mungkin mereka dikembalikan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang orang-orang yang sudah meninggal dunia ada barzah, dinding yang menghalangi antara alam dunia dan alam kubur. Oleh karena itu penyesalan luar biasa nanti kita. Dan yang menyesal bukan hanya orang yang masuk neraka jahanam terhadap waktu, tetapi orang-orang yang masuk surga pun mereka akan menyesal terhadap waktu mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, la yakhsiru ahlul jannati, tidaklah merasa merugi penghuni surga. Ini penghuni surga, bukan neraka jahanam. Kalau penghuni neraka itu mereka menyesal, mereka merugi, itu pasti. Tapi Rasulullah SAW mengatakan penghuni surga tidaklah mereka merasa menyesal, merasa merugi, illa ala sa'atin marrat bihim wa hum la yadhkurunallah, kecuali mereka menyesali akan waktu yang berjalan bagi mereka dan mereka tidak menggunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Oleh itu waktu itu mahal sekali. Kalau kesehatan itu masih ada rumah sakit, orang yang mencari kesehatan masih ada tempatnya. Tetapi kalau waktu tidak ada, orang pengen mencari tambahan waktu, nggak ada tempatnya. Sebuah kenikmatan tidak bisa dijual belikan, tidak bisa ditukar, tidak bisa minta tambahan dan pengurangan, itu adalah waktu. Oleh itu waktu itu sangat mahal sekali. Alhamdulillah dengan kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul di majelis ini. Dan itu semuanya karunia yang Allah berikan kepada kita. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari semua kenikmatan ini, yang sangat banyak sekali kenikmatan itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan bahwa kenikmatan itu ada dua. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan nikmatun muqayyadah, nikmat yang sempit. Nikmat yang pertama itu nikmat yang sempit. Itu apa itu? Nikmat duniawiyah, kenikmatan dunia, diberikan umur, diberikan rezeki, diberikan istri, diberikan anak, diberikan rumah, diberikan kesehatan, semuanya dari kenikmatan dunia. Tetapi kenikmatan yang muqayyadah ini, kenikmatan yang sempit ini, kenikmatan dunia ini berakhir ketika kita meninggal dunia. Harta kita akan kita tinggal, kesehatan kita akan kita tinggal, anak kita, istri kita akan kita tinggal setelah kita itu meninggal dunia. Berakhir, selesai. Sedangkan kenikmatan yang kedua dinamakan dengan nikmatun mutlaqah, nikmat yang umum, nikmat yang mutlak. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan allati tusilu ila sa'adatil abad, kenikmatan yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan yang sejati, abadi dan hakiki. Itu kenikmatan ini bukan hanya di dunia kita merasakan, dunia, alam kubur sampai hari kiamat. Yaitu apa? Yaitu nikmatul iman wal Islam. Kenikmatan seseorang ketika mendapatkan iman dan Islam. Maka kita bisa sholat, kita bisa menuntut ilmu di majelis ilmu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa merasakan manfaat ini di dunia, di alam kubur, sampai akhirnya nanti kita akan merasakan manfaatnya di hari kiamat. Maka itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, yaitu sekarang kita duduk di majelis ilmu ini, merupakan nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Dan dari semua kenikmatan, Allah memberikan nikmat banyak sekali. Kenikmatan yang paling mahal, kenikmatan yang paling agung Allah berikan kepada manusia itu adalah diutusnya kepada kita seorang Rasul. Jadi kalau seandainya orang ditanya misalkan, nikmat apa yang paling besar Allah berikan kepada seorang hamba, nikmat apa yang paling mulia Allah limpahkan kepada seorang manusia, yaitu nikmat
diutus kepada mereka seorang Rasul. Diutusnya kepada kita seorang Rasul itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Ushulul Tsalatsah, beliau mengatakan innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, kemudian Allah menanggung rizki kita. Jadi sudah kita diciptakan, rizki kita ditanggung lagi. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja kita dilepas untuk mencari Tuhan kita, tidak. Bal arsala ilaina rasulan, tetapi Allah masih mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka diutusnya kepada kita seorang Rasul, nikmat yang luar biasa besarnya. Sampai Allah telah mengingatkan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Allah telah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia terbesar kepada orang-orang yang beriman. Apa itu karunianya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, dari kalangan manusia, bukan malaikat. Apa tugasnya rasul itu? Yatlu alaihim ayatihi, yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Kemudian ketika wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelum diutusnya seorang nabi, manusia berada pada kesesatan yang nyata. Oleh itu alhamdulillah dengan seorang rasul datang kepada kita, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kalau seandainya enggak datang nabi kepada kita, tidak datang utusan Allah Ta'ala, kita nggak pernah tahu siapa Allah Ta'ala. Coba kita lihat orang-orang suku pedalaman itu, ketika mereka nggak sampai dakwah Nabi kepada mereka, mereka nggak tahu siapa Allah Ta'ala. Tapi hati mereka menuntut, karena fitrah manusia pasti menuntut mencari siapa yang menciptakan dia, itu pasti. Akhirnya ketika mereka nggak kenal siapa Allah, karena nggak sampai kepada mereka dakwahnya Nabi, maka mereka mencari Tuhan itu dengan membuat patung. Kemudian dia meyakini bahwasanya patung itu titisan roh-roh nenek moyang mereka. Akhirnya dijadikan roh-roh nenek moyang itu sebagai pengatur dirinya. Kenapa? Karena dakwah Nabi nggak sampai kepada mereka. Alhamdulillah datang kepada kita seorang Nabi, mengajarkan kepada kita siapa pencipta kita. Sampai kita faham, kita kenal Allah. Sampai akhirnya kita cinta sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena datang Nabi yang mengenalkan. Dengan Nabi yang datang kepada kita, kita bisa mengetahui rupanya setelah kita meninggal dunia itu ada alam kubur. Dari mana kita tahu alam kubur? Kalau seandainya akal kita dibiarkan sama Allah Ta'ala, tidak ada siraman wahyu dari Allah Ta'ala, manusia tidak pernah faham setelah meninggal itu ada alam kubur. Demikian juga nanti katanya dibangkitkan di hari kiamat. Dari mana kita tahu? Dari jalur Nabi yang datang kepada kita. Setelah itu akhir perjalanan kita ada surga dan neraka. Kehidupan surga kayak apa? Neraka jahanam kayak apa? Dahsyat azabnya. Semuanya Nabi yang mengenalkan. Kalau tidak ada Nabi yang mengenalkan kepada kita, kita nggak pernah tahu. Dengan Nabi yang diutus kepada kita juga, kita bisa mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kita bisa membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Kita juga bisa membedakan mana yang ibadah dan mana yang maksiat. Semuanya dari mana? Dari Nabi yang Allah utus kepada kita. Oleh karena itu diutusnya seorang Nabi kepada kita, luar biasa kenikmatannya. Sampai Rasulullah SAW peringatkan orang-orang Ansor dalam sebuah cerita yang luar biasa. Cerita ini Masya Allah hebat sekali. Banyak pelajaran kalau kita pengen mengambil cerita ini, banyak sekali sebenarnya. Yaitu ketika selesai perang Hunain, dan perang Hunain itu kaum muslimin menang dan mendapatkan ghanimah yang melimpah. Akhirnya sama Rasulullah SAW itu ghanimah dibagi-bagi, malah bukan kepada orang yang berjihad. Ada ketua kabilah Arab dikasih 100 ekor unta. Ada kabilah ini kasih sampai 300 ekor unta. Sedangkan para sahabat yang berperang, apalagi orang Ansor, mereka nggak mendapatkan bagian. Akhirnya orang-orang Ansor itu mulai membicarakan Nabi Muhammad SAW dalam pembicaraan mereka. Yaitu mereka mengatakan, kenapa kalau kita perang, kalau ada peperangan itu orang Ansor yang dipanggil, sampai berlumuran darah pedang-pedang kita. Tapi kalau menang, harta ghanimah kita nggak dikasih.
Yaitu seakan nggak adil, Rasulullah SAW itu kayak nggak adil gitu. Sampai akhirnya kan datang Dzul Khuwaisirah kan. Dzul Khuwaisirah cikal bakalnya orang Khawarij. Datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah kamu. Inna hadhil qismah lam yurda biha wajhullah." Pembagian ini tidak diridhoi sama Allah Ta'ala, karena nggak adil pembagian seperti ini. Sampai akhirnya Rasulullah marah itu. Sampai Rasulullah mengatakan, "Man ya'dil illam a'dil." Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja nggak bisa berbuat adil? Apakah kamu nggak percaya dengan saya? Padahal wahyu Allah turun kepada saya. Percaya Allah kepada saya. Setelah itu kan orang itu berlalu, yaitu Dzul Khuwaisirah itu pergi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Saya khruju min dhi'dhi hadzal rajul." Dari cikal bakalnya orang ini nanti akan muncul sebuah kelompok, sebuah sekte. Yaqra'unal Qur'an, rajin baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi Al-Qur'an tidak sampai kerongkongan mereka. Yakhrujuna minal Islam, akan keluar mereka dari Islam, kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah meleset sampai tembus dari busurnya, dari sasarannya. Tetapi para sahabat Ansor mereka juga membicarakan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ketika berita orang Ansor itu membicarakan Rasulullah sampai ke Rasulullah, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Kumpulkan semua orang Ansor." Dan hanya orang Ansor, selain Ansor nggak boleh kumpul. Akhirnya orang-orang Ansor kumpulkan semuanya. Rasulullah SAW mukanya merah, menunjukkan beliau marah sekali. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral Ansor, wahai orang-orang Ansor, apa yang kalian ucapkan untuk saya? Apa yang kalian obrolkan tentang saya?" Akhirnya mereka semua diam, nggak ada yang berani ngomong di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tanya lagi, "Wahai orang Ansor, coba kalian ngomong gitu loh, di depan saya, apa yang kalian obrolkan tentang saya itu? Kalau seandainya kalian mau coba ucapan ini dan ini itu." Diam, nggak ada yang berani ngomong di depan Rasulullah SAW. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah ditanya, "Wahai Sa'ad, saya ingin bertanya, apa yang diobrolkan sama orang-orang Ansor tentang saya?" Akhirnya Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ya Rasulullah, kita, yaitu kami orang-orang Ansor itu ngobrol mengapa kalau perang kita dipanggil, kita diperintahkan untuk berperang, tetapi kalau menang kita nggak mendapatkan bagian ghanimah. Seakan-akan kita itu ya cuma jadi suruh saja gitu loh. Maksudnya kita itu kayak kalau urusan genting kita yang dipanggil, tapi kalau menang kita nggak dapat bagian sama sekali." Akhirnya Rasulullah bertanya sama Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Sa'ad, kalau kamu pendapat kamu gimana?" Maka beliau mengatakan, "Kalau saya bersama kaum saya, wahai Rasulullah, itu saya juga kayak orang-orang Ansor yang lain." Yaitu bertanya itu, kenapa kok seperti ini itu? Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral Ansor, wahai orang-orang Ansor, alam ajidkum dullalan, bukankah saya dulu mendapatkan kalian itu sesat? Kalian dulu itu nggak mendapatkan hidayah, musyrik kalian itu. Fahadakumullahu bi, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan perantara saya. Wa kuntum alatan fa'aghnakumullahu bi, kalian dulu itu miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantara saya. Wa kuntum mutafarriqin, kalian dulu bercerai-berai, fa'allafakumullahu bi, kemudian Allah menyatukan kalian dengan perantara saya." Wahai orang-orang Ansor, apakah kalian tidak ridho? Apakah kalian tidak ridho jika seandainya manusia berperang, mereka pulang ke rumah mereka dari peperangan, ada yang bawa onta, ada yang bawa sapi, ada yang bawa pedang, ada yang bawa emas, wa tarji'una ila buyutikum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian pulang ke kampung kalian bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah lebih mulia harta ghanimah dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai orang-orang Ansor, saya berikan kepada si fulan harta yang melimpah karena saya pengen menarik mereka untuk masuk Islam. Kajian Islam.